Duduk. Saya minta yang mulia berapa hadir. Saya pengacara yang mulia di sini. Tak kuasa membendung kemarahannya, terdakwa kasus pencemaran nama baik Rasman Nasution mendatangi Hotman Paris yang saat itu tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman dan kuasa hukumnya emosi dengan keputusan majelis hakim yang meminta agar sidang digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya protes keras dan meminta agar sidang dibuka untuk umum. Bahkan ada kuasa hukum Rasman yang naik ke meja persidangan. Rasman meminta majelis hakim dalam persidangan kasusnya diganti dan pengancam akan melaporkan kejadian ini kepada Komisi Yudisial. Melihat suasana tidak kondusif, majelis hakim terpaksa men-skor sidang ini hingga 2 pekan ke depan. Persidangan itu dinyatakan tertutup untuk umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik Hotman Paris akhirnya bergulir ke persidangan. Sebelumnya Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak 2022. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sabu kamu ya? Bawa barang terlarang ya? Nuduh ya? Periksa. Turun. Berarti nuduh saya ya? Nuduh saya. Viral di media sosial, seorang anggota polisi menuduh pengendara mobil pickup membawa muatan sabu. Saya dituduh bawa sabu sama bapak ini. Dalam video yang sengaja direkam oleh pengendara mobil pickup, menceritakan jika dia dikejar oleh anggota polisi Satuan Lalu Lintas sampai di depan pintu tol Keramasan, Kertapati, Palembang. Bukan ya, pencemaran ini. Pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu, ya. Dalam rekaman ini terdengar jika perekam video tidak terima, dituduh membawa sabu sampai sopir mobil membuka muatan yang ternyata berisi tumpukan pisang. Ya. Ini sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Periksa, Pak. Periksa. Saya punya hak, Pak. Atas video viral ini, anggota Satlantas Polrestabes Palembang akhirnya memberikan klarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya. Aibda Sarif Hidayat menceritakan jika pengendara mobil dengan plat palsu tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memakai safety belt dan tidak kooperatif saat dimintai menunjukkan surat-surat berkendara. Tentang muatan yang dibawa, polisi menjelaskan hanya mencurigai isi muatan mobil yang tidak bisa terlihat karena tertutup rapat. Jadi saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai. Mencurigai karena muatannya itu tertutup. Tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia bak terbuka, kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu kan. Saat ini polisi masih mencari pengendara yang langsung melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Lima korban luka akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi hingga malam tadi masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Dari seluruh korban, satu di antaranya merupakan sopir truk galon air mineral inisial BW yang menjadi pemicu kecelakaan beruntun. Saat ini kondisi BW yang sedang cedera pada bagian kepala sudah bisa membuka mata. Meski sudah sadar, pihak rumah sakit belum bisa memastikan apakah sopir truk tersebut sudah bisa diperiksa oleh kepolisian. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik, ya, sudah mulai bisa membuka mata. Sejauh ini 6 korban tewas sudah teridentifikasi.
dan diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara 2 korban tewas lainnya belum teridentifikasi dan menunggu hasil tes DNA. Hasil pemeriksaan diperkirakan baru bisa diketahui dalam waktu 7 hari. Dari Jakarta, Syahreza, Tri iNews melaporkan. Remblong. Gerbang tol Ciawi. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta, tepatnya di kilometer 41, terjadi pada Selasa 4 Februari sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula ketika truk angkut galon diduga remblong sebelum memasuki gardu tol Ciawi 2. Truk tersebut kemudian menabrak 6 kendaraan yang sedang antri di gerbang tol. Hantaman keras truk menyebabkan 3 kendaraan langsung terbakar. Sebanyak 8 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 11 orang luka-luka dirawat di RSUD Ciawi. Kecelakaan ini memicu kekhawatiran masyarakat soal kendaraan besar yang melintas di tol yang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan. Sementara itu menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, kecelakaan yang sering terjadi tidak hanya diakibatkan oleh pengemudi yang mengalami kelelahan, namun juga pembangunan jalan tol yang masih belum sempurna. Agus mengatakan jalan tol yang bisa digunakan harus dengan pembangunan yang sempurna, seperti bahan-bahan bangunan yang digunakan harus sesuai standar dan fasilitas di sepanjang jalan tol harus memadai dan konsisten. Kesadaran masyarakat juga sangat penting, seperti menjauhi kendaraan truk dengan muatan berat. Kalau nanti Anda tanya, caranya gimana? Ya, hindari aja. Ketika Anda di jalan, jangan dekat-dekat dengan truk. Karena kita nggak tahu apakah supirnya paham rambu, umumnya tidak. Artinya kalau ada truk, jauhi. Kurangi kecepatan, cari kesempatan ke sebelah kanan, nyusul. Jangan ke sebelah kiri, karena truk di jalur 1, kirinya tuh emergency stop. Susul terus, jangan Anda ketemu lagi, susul lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berupaya untuk memulangkan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reinhard Sinaga dari Inggris ke tanah air. Upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reinhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia. Kemenkokumham Imipas mengklaim pemulangan Reinhard berbeda dengan pemulangan narapidana dari negara lain, karena pemulangan ini sebagai pertukaran narapidana. Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi semua warga negara kita di luar negeri, kita lindungi kepentingannya, meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Soal salah itu soal lain, tapi sebagai warga negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada 2020. Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. Ia harus menjalani minimal 40 tahun buih atas kejahatannya tersebut. Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reinhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire. Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat. Baru-baru ini, Reinhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain. Ia dikeroyok karena kejahatan yang dilakukannya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga 306,7 triliun rupiah melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Inpres tersebut berisi tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, hingga infrastruktur. Meski demikian, ada juga kementerian yang tetap mempertahankan anggarannya tanpa ada pemotongan. Namun rencana pemangkasan anggaran kementerian lembaga ini dianggap tidak cukup dalam menghadapi tantangan fiskal ke depannya. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto menjelaskan bahwa pemerintah perlu strategi jangka pendek dan menengah untuk memastikan tujuan pemangkasan anggaran dapat berjalan. Sebab meski telah menghemat sekitar 306,7 triliun dari anggaran kementerian lembaga, pemerintah tetap harus memastikan berbagai program pembangunan yang menjadi faktor utama pendorong ekonomi tetap berjalan. Mulai ya, ini kan juga efisiensi pertama yang sangat cukup radikal sebenarnya dilakukan di pemerintahan, sampai ada yang menghemat-hemat AC, yang menghemat-hemat lampu gitu ya. Tapi kalau berhasil kan lumayan gitu loh. Maksud saya kalau berhasil memperbaiki struktur dari APBN kita yang sangat heavy untuk belanja birokrasi, itu akan lumayan gitu untuk bisa mengakselerasi perekonomian. Ya kita berharap tentu saja strategi ini berhasil ya. Tapi tadi ada catatannya dari Mas Rizal adalah harus ada juga bagaimana short term-nya dan long term-nya ya dari strategi itu. Saat ini dampak penghematan anggaran telah terlihat di sejumlah kementerian lembaga, salah satunya seperti mematikan lampu di tiap lantai untuk menghemat tagihan listrik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan jajaran pembantunya yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Harlah ke-102 Nadlatul Ulama atau NU di Istora Senayan, Jakarta Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, dan tidak ada kepentingan lain. Prabowo bahkan kembali menekankan dirinya tidak akan mentoleransi pejabat negara yang main-main. Siapapun yang membandel dan tidak sejalan dengan dirinya akan disingkirkan. Untuk itu ia berjanji mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Dalam acara yang mengangkat tema bekerja bersama umat untuk Indonesia Maslahat, Prabowo kembali menyatakan keinginannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk penyelewengan. Itu sebabnya ia mengajak seluruh pejabat negara untuk mengkoreksi diri. Dari Jakarta, tim liputan A-News melaporkan. Bagi pecinta seafood, ada satu menu khas Bangka yang wajib dicoba, yakni kerang darah lempah darat. Hidangan sederhana ini punya cita rasa unik, memadukan gurihnya kerang darah dengan bumbu tradisional khas Bangka. Bumbu yang digunakan cukup sederhana, hanya terasi, cabai rawit, garam, dan penyedap rasa. Tapi jangan salah, racikan ini menghasilkan rasa yang kuat dan menggugah selera. Cara memasaknya juga mudah, cabai dan terasi ditumbuk halus, lalu direbus bersama air hingga mendidih. Setelah itu kerang darah segar dimasukkan, ditambah garam dan penyedap rasa, lalu dimasak hingga matang. Rasanya endul banget, kerangnya kenyal-kenyal, kuahnya gurih, asin, pedas, manis. Bangka Selatan itu terkenalnya dengan terasi. Jadi dengan menu simpel cuma dengan terasi yang enak dari Bangka Selatan, kita bisa memberikan rasa yang otentik dari seafood juga. Kerang darah lempah darat siap dinikmati di beberapa tempat makan di Pangkal Pinang. Jadi kapan mau mencoba? Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, A-News melaporkan.
Peraturan Menteri ESDM yang melarang pengecer menjual gas melon telah dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun pencabutan larangan ini tidak serta-merta membuat pasokan gas 3 kg normal. Ratusan warga masih terlihat antri di sebuah pangkalan untuk mendapatkan gas LPG subsidi ukuran 3 kg. Salah satunya di pangkalan gas Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kota Tangerang yang sebelumnya sempat disidak oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Awalnya pihak pangkalan menyarankan agar antrian gas sesuai domisili atau untuk warga Cibodas saja. Namun karena banyak warga yang mengantri, pihak agen gas pun pasrah dan melayani semua warga yang mengantri. Di sini gimana Bu? Artinya dapat satu orang satu atau gimana? Satu orang satu, nggak boleh double. Tapi sempat ada peraturan lain, ada khusus warga sini atau gimana? Belasin sih. Tadi kata sempat cekcok. Iya, tadi sempat cekcok. Kenapa cekcoknya Bu? Karena khusus Cibodas Sari. Siti menambahkan sampai saat ini stok gas LPG di warung-warung belum tersedia. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ismayani dan keluarganya, warga pelosok desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara, akhirnya memutuskan untuk kembali mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Sulitnya mendapatkan gas 3 kg membuatnya memutuskan untuk membuang kompornya dan kembali ke kayu bakar. Meski memasak jadi lebih lama dan dapur jadi lebih kotor karena asap kayu bakar, namun bagi Ismayani tak ada pilihan lain baginya dan keluarga dalam situasi seperti sekarang. Apalagi kayu bakar jauh lebih murah daripada menggunakan gas. Susah dapat gasnya, Pak. Oh, susah dapat gas. Iya. Makanya kita pakai kayu bakar lagi nih. Iya, kalau kayu bakar, kalau diduitkan 5.000 per hari kan, ringananlah kayu bakar, Pak, daripada gas. Sulitnya mendapatkan gas 3 kg sudah dirasakan Isma sudah lebih dari 2 pekan. Di setiap pengecer yang didatangi, stok gas selalu kosong, sementara untuk pergi ke pangkalan jaraknya cukup jauh. Ismayani dan warga lain pun berharap pemerintah memperhatikan kesulitan yang mereka hadapi, sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat dan berpihak kepada rakyat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU PT MNC Life Assurance dengan PT Binasenta Purna dilaksanakan di lobi MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama MNC Life dengan salah satu broker asuransi terkemuka ini untuk memperluas akses asuransi jiwa berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Melalui kerjasama ini, nasabah nantinya akan memperoleh manfaat perlindungan finansial yang komprehensif, serta sebagai solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa. Penandatanganan kerjasama hari ini dengan BSP sebagai salah satu broker yang sangat terpercaya membuat sinergi dan kolaborasi antara MNC Group, MNC Insurance Business Group, dan juga MNC Life semakin kuat, dan kami yakin hal ini akan membawa dampak yang besar terhadap masyarakat dan nasabah-nasabah kami. Dari analisis data baik keuangan, performan maupun image yang kami miliki, MNC Life memiliki kekuatan di bidang keuangan, kemudian juga layanan gitu, sehingga kami menjatuhkan pilihan kepada MNC Life untuk memenuhi kebutuhan kami. MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan terbaik serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pengguna layanan guna menghadapi tantangan di masa depan. Dari Jakarta, salam rahmat, Laksana iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Sidang digelar dengan agenda mendengar jawaban dari KPK dan bukti tertulis dari pihak Hasto yang digelar secara maraton. Tim kuasa hukum Hasto Kristianto turut membawa 41 alat bukti untuk menguatkan argumentasi. Jadi kawan-kawan, nanti kita akan sampaikan secara utuh hasil mendengar dari jawaban dari pihak termohon, dan tentunya nanti kita akan sampaikan bukti-bukti kita. Pada sidang sebelumnya, kubu Hasto menyampaikan 8 poin keberatan dalam permohonan pra-peradilan, diantaranya penetapan tersangka tanpa pemeriksaan yang dianggap bertentangan dengan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Hasto juga menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan tanpa melalui pengumpulan 2 alat bukti permulaan yang cukup.
Perkara dengan tersangka Harun Masiku sebelumnya juga telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Rencananya sidang akan digelar secara maraton hingga 13 Februari mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan tim penyidik menggeledah kediaman politisi Partai Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Sulistyo Suryo Sumarno pada Selasa lalu. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto menyebutkan penggeledahan tersebut guna mencari alat bukti tambahan. Menurut Tessa, KPK juga tengah mengupayakan secara maksimal pemulihan aset dalam kasus yang sedang ditangani. Meski begitu, Tessa belum bisa menyebutkan secara lebih rinci terkait pemulihan aset itu karena KPK masih mendalaminya. Jadi aset recovery-nya dalam model seperti apa, secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami. Kapan dilakukan pemeriksaan itu tentu merupakan kewenangan penyidik, bahwa seyogianya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi, baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Seperti diketahui, penggeledahan rumah Ahmad Ali dan Yapto Sulistyo Suryo Sumarno beberapa hari lalu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widiasari. Dari rumah Ahmad Ali, penyidik KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai 3,49 miliar rupiah, sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, tas, dan jam tangan branded. Sedangkan dari rumah Yapto, KPK menyita uang dalam falas senilai 56 miliar rupiah, dokumen, barang elektronik, dan 11 mobil. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Udara yang sejuk, pemandangan yang masih alami dan indahnya air terjun. Itulah pemandangan yang akan menyambut saat Anda mengunjungi wisata alam Curug Pete, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tapi untuk menikmati keindahan air terjun ini, tak hanya bisa dengan mata, tapi juga dengan menyusurinya. Sebutannya rafting atau menuruni air terjun dengan tali. Bagi yang suka memacu adrenalin, inilah kesempatannya. Karena aliran air di Curug Pete Mandiraja tergolong cukup deras. Tapi dengan peralatan pengamanan maksimal dan nyali yang tinggi, wisatawan akan bisa menaklukkan air terjun setinggi 20 meter ini. Justru medan yang terjal, bebatuan yang licin, serta arus yang cukup deras akan menjadi tantangan tersendiri. Itu masuk adrenalin, saya yang baru pertama kali. Seru ya? Seru. Tapi mau nyoba lagi? Menarik. Menarik ya? Gimana rasanya? Rasanya pastinya nyenangin ya. Nyenangin. Dan kayak bikin jantung deg-degan tapi asik. Asik ya? Iya, asik. Udah berapa kali Mbak Baru kegiatannya? pertama kali. Nah, bagi pemirsa yang memiliki keberanian dan berniat menguji adrenalin sekaligus menjernihkan pikiran setelah padatnya aktivitas, bisa coba rafting di Curug Pete Mandiraja. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutus perkara dalam sidang gugatan PHPU dengan agenda pembacaan putusan sela atau dismisal yang diajukan paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara nomor urut 1, Sartika Simamora, Sarlandi Huta Barat, tidak dapat diterima. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo ini menilai semua dalil dan gugatan keberpihakan dan ketidaknetralan yang diajukan pemohon kepada termohon pasangan Jonius Deni sulit untuk dibuktikan dan tidak beralasan. Dengan putusan ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara nomor urut 2, Donius Taripar Parsauran Huta Barat, Deni Parlindungan Lumban Toruan, sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang ditetapkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita gugatan daripada pemohon ditolak. Artinya bahwasanya pasangan nomor 2 menjadi pemenang.
yang sudah diumumkan oleh KPU. Jadi kita sebagai calon yang sudah dimenangkan ya pada prinsipnya akan bekerja semaksimal mungkin dan akan mendukung dan selaras dengan pimpinan kita saat ini yaitu Presiden Pak Prabowo. Argumentasi yang kita sampaikan, bukti-bukti yang kita sampaikan itu betul-betul menjawab bahwa TSM itu tidak pernah terjadi, bahwa segala bentuk pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan oleh pihak pemohon ternyata juga sudah diputuskan oleh Bawaslu, sudah ditangani dengan baik oleh sistem yang ada di negara kita. Mahkamah Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara dengan paslon peraih suara terbanyak. Perbedaan perolehan suara pemohon dan pihak terkait terbilang cukup besar, yakni mencapai 28,55% dan dianggap tidak relevan untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Okta Indra, iNews melaporkan.